Tiga informasi penting yang kita sampaikan pada pagi hari ini di Senin 10 Februari 2025. Yang pertama terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Kemudian kedua, siap-siap ada uang tambahan di tahun 2025 bagi pensiunan. Dan informasi ketiga adalah terkait dengan bocoran besaran THR dan gaji K13 PNS, pensiunan TNI Polri yang dipastikan cair pada tahun ini. Mari simak tiga informasi penting pada pagi hari ini. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan bocoran besaran THR dan gaji K13 PNS, pensiunan TNI Polri yang dipastikan cair tahun 2025 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tunjangan hari raya dan gaji K13 untuk PNS dan pensiunan serta TNI dan Polri dipastikan cair pada tahun ini. Senada dengan Sri Mulyani, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan THR dan gaji K13 merupakan hak para PNS, pensiunan, dan TNI Polri. Ibu Menteri Keuangan sudah memberikan pernyataan dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden tidak termasuk dalam belanja pegawai, ujarnya di Gedung Kornas, Jakarta pada Jumat 7 Februari 2025. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, pihak-pihak yang berhak menerima gaji K13 dan THR mencakup PNS, CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, serta penerima tunjangan atau penerima pensiunan. Selain itu, pegawai non-ASN juga dapat menerima gaji K13 dan THR jika memenuhi syarat tertentu. Di antaranya telah menandatangani perjanjian kerja yang menyatakan hak mereka atas THR dan gaji K13. Lebih lanjut, Pasal 3 PP nomor 14 tahun 2024 mengatur bahwa pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural juga berhak atas gaji K13 dan THR. Lantas berapa besaran THR dan gaji K13 PNS, pensiunan, dan TNI Polri? Terkait besaran THR dan gaji K13, jumlah yang diterima bervariasi tergantung pada status dan kedudukan penerima. Untuk sebagai contoh, pimpinan atau lembaga non-struktural, ketua atau kepala 26.299.000, wakil ketua atau kepala 24 jutaan, sekretaris 23 jutaan, anggota 23 jutaan. Sedangkan pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural, eselon 1 20 jutaan, eselon 2 16 jutaan, eselon 3 11 jutaan, eselon 4 8 jutaan. Kemudian, pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja. Untuk SD SMP mulai dari 3.500.000-an sampai 4.200.000-an. Untuk pendidikan SMA atau D1 mulai 4 jutaan sampai 4,8 jutaan. Untuk diploma 2 atau diploma 3 mulai 4,5 jutaan sampai 5,4 jutaan. S1 atau D4 mulai 5,4 jutaan sampai 6,5 jutaan. Untuk strata 2 atau strata 3 mulai 6,4 jutaan sampai 7,5 jutaan. Tentunya ini kita harus menunggu dulu terkait dengan aturan atau regulasi resmi dari Sri Mulyani. Kemudian pensiunan PNS juga akan kembali menerima uang tambahan di tahun 2025 yang tentunya bukan THR. Lantas uang tambahan apakah yang akan diterima oleh pensiunan? Nah, uang tambahan tersebut dipastikan bukanlah berupa tunjangan hari raya atau THR. Namun komponen dari uang tambahan tersebut sama-sama dengan THR yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, dan tambahan penghasilan. Uang tambahan tersebut diberikan sebagai wujud penghargaan bagi pensiunan atas pengabdian mereka, bagi bangsa dan negara. Pemberian uang tambahan tersebut
disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Berbeda dengan THR, uang tambahan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Uang tambahan tersebut dicairkan pada bulan Juli atau Juni 2025. Jika tidak cair pada jadwal tersebut, maka pembayaran uang tambahan tersebut dilakukan setelah bulan Juni 2025. Jadwal di atas hanyalah berupa prediksi dengan mengacu pada peraturan tahun 2024. Kemudian, untuk kepastian jadwalnya, mari menanti peraturan terbaru yang akan diterbitkan pemerintah. Adapun uang tambahan yang dimaksud adalah gaji ke-13. Nah, demikian terkait dengan uang tambahan yang akan kembali diterima pensiunan PNS di tahun 2025 yang bukan merupakan THR tetapi adalah gaji ke-13. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS, P3K dan pensiunan yang diwacanakan naik pada tahun ini. Ternyata berikut informasi terbarunya. Tentu Bapak Ibu semuanya telah mendengar tentang wacana kenaikan gaji PNS dan P3K dan juga pensiunan yang mana diwacanakan akan naik pada tahun ini. Wacana kenaikan gaji PNS, P3K dan pensiunan ini merupakan apa yang sudah menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat. Di tahun 2025 ini pemerintah berencana untuk menaikkan gaji PNS. Tentunya siap-siap juga berdampak kepada pensiunan PNS secara keseluruhan dalam persenan tertentu. Namun hingga kini hal tersebut masihlah menjadi wacana dan hingga kini masih belum ada realisasi dari aturan kenaikan gaji itu hingga sekarang. Kebijakan yang mengatur hal ini juga belum ada. Karena menurut informasi yang beredar, pemerintah berwacana menaikkan gaji PNS dalam persenan tertentu. Kalau kita lihat kabar terbaru dari Sri Mulyani, apakah Sri Mulyani telah menerbitkan aturannya? Berdasarkan data yang kita himpun, Sri Mulyani baru-baru ini hanya mengeluarkan pernyataan terkait dengan pencairan gaji ke-13 dan THR yang mana sudah masuk dalam anggaran. Kemudian Sri Mulyani juga masih sibuk mengeluarkan aturan soal PPN. Kemudian kemarin juga melakukan efisiensi anggaran dan sebagainya. Nah, tetapi hingga saat ini berdasarkan data yang kita himpun pada Senin 10 Februari 2025, Sri Mulyani masih belum menerbitkan aturan terbaru terkait dengan kenaikan gaji. Sehingga tentu hingga saat ini kita masih menanti aturan tersebut dari Sri Mulyani.